Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas soal Fiskom nomor 2. Nah, soal Fiskom nomor 2 itu sendiri, tes. Nah, untuk soal Fiskom nomor 2 itu kita harus menurunkan secara manual bagaimana diagram kupu-kupu itu, atau bisa kita sebut FFT. Nah, untuk yang kedua atau yang B itu membuat program untuk 5 frekuensi dasar amplitudo terserah frekuensi pertama dengan tanggal lahir Anda sesuai frekuensi kedua. Frekuensi pertama itu kita tanggal lahir saya, frekuensi kedua adalah bulan lahir plus 10, frekuensi ketiga adalah tahun lahir dibagi 10, frekuensi keempat adalah tanggal lahir ibu Anda, dan frekuensi kelima adalah tanggal lahir saya, bapak saya. Dan pastikan semua frekuensi tersebut muncul. Nah, sebelumnya saya akan izin join dua device untuk memperlihatkan bagaimana uh, penurunan diagram kupu-kupu tersebut. Sebentar. Nah, untuk yang pertama kita akan ketahui yaitu eh, salah satu transformasi Fourier dapat didefinisikan menjadi XE sama dengan N jika R sama dengan 0 dan XR E min J 2. Maaf sebelumnya. Nah, itu 2J eh maaf, ini adalah transfer Fourier yang dapat didefinisikan dengan sebagai berikut, yaitu XE sama dengan jumlah dari XR dari R sama dengan 0 sampai N sama dengan 1, sampai N sama dengan sama N min 1, eksponensial pangkat J 2 pi NR per N. Nah, ini dapat kita tuliskan ketika persamaan 39 ketika nilai garis ekspektalnya pada XN itu harus merupakan evaluasi sebanyak N. Nah, jadi jika N-nya itu semakin tinggi atau semakin tinggi, jika N-nya itu semakin tinggi, maka nilai XN itu dapat ditulis sebagai jumlah dari XR dari R sama dengan 0 sampai N sama N min 1. Nah, kemudian terdapat pada bagian ini itu nanti kita jelaskan bahwa ini tuh nanti akan berubah menjadi sebagai W pangkat R N. Nah, W itu sendiri dapat didefinisikan sebagai W E Pak eksponensial dari ini. Karena kan kita tahu ini tadi 2pi 2pi NR per N. Nah, ketika N-nya itu semakin besar, itu kita dapat definisikan itu sama dengan 0. Nah, eksponensial
ini kan dua, ini kan dua, ini ada J, terus 2 pi per N. Nah, ketika N-nya ini kan besar, maka itu nanti akan pangkat ini akan mendekati sama dengan 0. Jadi N-nya sama dengan 1. Jadi W sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian itu kita tuliskan pada R untuk R genap itu xn sama dengan n per 2 min 1 r 0 dari r sama dengan 0 x 2r w 2rn. Nah, itu kita tambahkan lagi dengan pi n per 2 min 1 r 0 x x x 2r min mohon maaf per 1 W pangkat 2R plus 1 N. Seperti ini. 2R plus 1 N. Nah, dari sini akan kita menghasilkan nilai EN-nya. EN-nya itu sama dengan N per 2 min 1 R X 2R W 2RN. Nah, setelah itu ini itu bisa disebut sebagai DFT. Nah, karena ini kita sebut DFT, kita lanjutkan persamaan kedua untuk namanya yang kan ini R-nya ganjil. Nah, R-nya ganjil kita lanjutkan pada R-nya yang genap. Nah, R-nya genap itu kita berapa tuliskan ON seperti ini N per 2 min 1 N per 2 min 1 terus R sama dengan 0 X 2R plus 1 W pangkat 2 ini W pangkat 2R plus 1 kali kan N. Nah, itu ini pada suku ini itu sama dengan untuk R yang genap. Nah, seperti itu. Nah, kan kita udah ketahui yang ini adalah oh ya, sebelumnya maaf untuk bentuk ini merupakan bentuk dari FFT. FFT. Nah, ini bentuk FFT, ini DFT. Nah, ketika kita misalkan ya ada suatu permasalahan yang mengharuskan kita dapat sesuatu, nah itu kita bisa misalkan kayak X X0 E0 plus E-nya ini. Ini kan ininya di sini E-nya. Nah, itu ini. Oh, mohon maaf salah. XN-nya itu nanti FFT itu XN N min 1 ini adalah R sampai 0. Ini ada XR W pangkat RN. Nah, seperti ini. Nah, terus nah, selanjutnya itu ada permasalahan jika satu fungsi FFT itu ada 8 titik dan X1, X0 sampai X8. Nah, itu kita misalkan persamaannya itu kan seperti ini tadi. Nah, terus
Dan kita tahu sendiri bahwa W itu kita sampai 8 itu W sama dengan eksponensial dari J Pi per 4. Nah, jika J per 4 ini udah selesai, kita lanjut masukkan. Kan kita udah tahu nih tadi ada berapa Xn-nya itu udah tahu, En-nya udah. En itu sama dengan R sama dengan 0 sampai 3. Ini X2R W pangkat 2R N. Dan On-nya itu sama dengan 3 R sama dengan 0 X 2R plus 1 W 2R plus 1 kali N. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. X0, E0 plus W pangkat 0 kali O0. Nah, selanjutnya seperti itu terus. Nah, ketika sampai, kan ini sampai 1, 2, 3 itu ya sama dengan gini ya, 0, W pangkat 1, 1, W pangkat 1, 0, O1. Terus ini sama dengan E2 plus W pangkat 2, O2, ini E3, E3, terus plus W pangkat 3, ini O3. Ketika X sama dengan 4, kita itu kembali lagi ke 0. Seperti itu hasilnya. Namun, W-nya ini nanti tetap pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8. Pangkat 7 sampai 7 aja. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya kan membuat kan seperti ini. Kan ada E1, 0, 0. Pada X berapa, seperti itu kan jadi seperti ini. Nah, ini yang dinamakan sebagai diagram kupu-kupu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan poin B, yaitu membuat program mengenai frekuensi. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pada soal nomor yang yaitu membuat program fungsi dasar pada amplitude terserah. Nah, untuk frekuensinya itu kita sesuaikan pada di soal. Nah, untuk yang pertama kita harus mendefinisikan fungsi gelombangnya terlebih dahulu. Function F1 kita definisikan sebagai F1x. Nah, F1 itu sendiri kita masukkan nilai persamaannya yaitu sin 2 kali 2 kali pi kali ini adalah frekuensinya, yang pertama itu tanggal lahir, ini adalah X. And function atau kita tulis saja N. Nah, kita ulangi untuk frekuensi yang kedua sampai yang kelima. Saja untuk mempersingkat waktu. Kita ganti untuk ininya supaya menjadi F2. Dan untuk frekuensi yang kedua itu adalah bulan lahir plus 10 yaitu 22. Ini adalah F3. Untuk frekuensi yang ketiga itu adalah tahun lahir dibagi 10. Waktunya sudah melemot.
Untuk frekuensi yang keempat itu adalah tanggal lahir ibu. Jadi tanggal lahirnya udah masukkan. Yang frekuensi yang kelima adalah tanggal lahir ayah. Kita cobakan apakah ada yang error pada fungsi ini. Oke. Tidak ada yang error sepertinya. Aman. Semoga. Alhamdulillah. Lanjutkan, kita harus mendefinisikan, kita harus memunculkan frekuensinya kayak gitu. Ini kita tuliskan interaksinya yaitu n sama dengan interaksi misalnya 100 ya. Kita n itu kita masukkan interaksi dan kita masukkan sintak for i 1 sampai n atau 1 sampai iterasi. Nah, kita definisikan f underscore 1 itu sama dengan S1 I. Ini. Nah, kita lanjutkan sampai F selanjutnya. F. Untuk F3, bukan pada F4-nya. Lanjutkan pada F5-nya. Mohon maaf, terdapat kendala. Nah, setelah itu kita gabungkan, kita cari F6-nya, yaitu gabungan dari F1 sampai F5. Nah, ini F1. Ini ditambah F2 I tambah F3 I tambah F4 I tambah F5 ini. Seperti ini. Kita enter sebaran. Saya coba lagi karena masih ada yang error.
Oke, karena tidak ada yang error, kita bisa panggil F1-nya sampai F5. F3, F4, F5, F6, F6. Kita coba panggil apakah mungkin. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, sebelum itu kita harus kita komenkan ini terlebih dahulu agar nanti tidak mengganggu pada proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu adalah membuat plot. Itu membuat grafik. Nah, pertama itu kita n kecil sama dengan 1 sampai n iterasi. Terus kemudian kita membuat subplot 2,3,1. 3 itu adalah jumlah barisnya, 2 itu adalah kolomnya, 1 adalah untuk frekuensi yang pertama. Terus kita plot artinya ini kita tuliskan frekuensi 1 ini, dan title kita namakan F1. Nah, kita lanjutkan ini sampai pada fungsi yang ke-6. Adalah yang kedua, di fungsi yang 2 ini juga namanya F2. Nah, ini spotnya ini di fungsi yang ketiga, nama F3. Mungkin yang 4. Fungsi yang keempat namanya fungsi yang 5. Ini yang ke-6. Coba kan kita tunggu saja hasil grafiknya dari graf yang udah kita buat. Ini masih lama, tunggu saja. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini untuk F1, F2, dan seterusnya. Nah, sedangkan kita harus memunculkan namanya sesuai dengan fungsi FFT-nya. Kita harus membuat fungsi FFT-nya. Ini
waktunya. Nah, itu memunculkan fungsi FFT. K itu kita definisikan sebagai kita gunakan sintaks for K sama dengan 0 sampai n per 4 min 1, di mana kita akan mencari fungsi genap dan fungsi ganjilnya. F sebenarnya sama dengan 0 dan F out-nya juga sama dengan 0. Kita faktorkan, ada eksponensial min 2C min 2C dikali Pi kali K 1 per N. Ini untuk K-nya, untuk for M-nya sama dengan 1 sampai N per 2 plus 1. Min 1. Nah, terus kita cari juga fungsi genap dan fungsi ganjilnya. Even plus F6 jika dalam kurung 2 dikali N dikali eksponensial dikali eksponensial min 2C dikali Pi dikali N per N per 2 maaf N per 2 Nah, untuk fungsi ininya sama dengan f of tambah faktor dari F6 2M 2 kali M plus 1 itu dan dikali eksponensial dari 2C dari min 2C kali P kali M per N per 2
Kemudian kita enterkan. Ini N biasa. Dan kita cari lagi namanya FFFT, fungsi dari FFT. A plus 1. Itu absis dari fungsi genap dan fungsi ganjil. Kita coba apakah ini terdapat yang error. Kita cari tahu di sini ada yang error. Nah, kita kan sudah memunculkan fungsi di sini. Kita tahu kayaknya itu seperti ini. Kita coba untuk run. Saya tunggu hasilnya. Mungkin seperti ini untuk nomor 2B. Sekian, terima kasih.